Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin pemerhati Raja TV di mana antum berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini bisa berjumpa kembali meneruskan kajian kita, dan masih pada tema memilih pasangan hidup yang ideal, yang terbaik, yang menjadi sebab kebahagiaan rumah tangga dan juga kesolehan anak-anak kita nanti. Kita bahas pada perjumpaan terdahulu seputar data yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan meminang pasangan yang kita pilih. Kemudian juga kita sudah sampaikan juga tentang bagaimana kita minta pendapat orang yang ahli di bidangnya, yang punya pengalaman, yang punya ilmu, agar pilihan kita itu mendekati ideal minimal, ya, walaupun tidak sampai pada tahapan ideal. Maka pada pagi ini kita membahas yang ketiga, yaitu tentang istikharah. Jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala dalam kita memilih pilihan tersebut. Nah, kita butuh taufik Allah Subhanahu wa taala, kita butuh keberkahan Allah Subhanahu wa taala untuk membuat pilihan kita itu lebih tepat dan lebih berkah insyaallah taala. Maka dibutuhkan ada istikharah. Istikharah dalam bahasa adalah memilih atau minta dipilihkan. Ya, minta dipilihkan, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dipilihkan yang terbaik bagi kita apa saja, baik dalam urusan agama ataupun dunia, kecuali pada hal yang sudah pasti seperti kewajiban dan juga larangan ataupun yang disunnahkan. Namun boleh kita juga pada hal seperti ini, pada hal yang ada di sekitarnya. Misalnya kita mau wakaf jelas amal kebaikan. Nah, kita mesti ngerti bahwa wakaf itu adalah hal yang dianjurkan dalam Islam. Kita meminta kepada Allah pilihan yang terbaik, mungkin memilih nadhirnya atau ukurannya berapa, besarnya berapa, bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan yang terbaik dari yang ada tersebut. Demikian juga amal-amal lainnya, ya. Termasuk yang kewajiban pun, ya, itu pun boleh istikharah pada hal yang ada di sekitarnya, bukan kewajibannya, ya. Ya, jadi hal-hal di sini, perkara yang belum jelas, ya, yang belum tampak di sana mana yang baik, mana yang buruk, maka itu disunnahkan istikharah. Dan ini adalah perkara yang disepakati para ulama rahimahullahu taala. Sedangkan yang sudah pasti baiknya seperti ibadah, ya, kebajikan, ya, yang disunnahkan Rasulullah SAW, atau kemaksiatan atau kemungkaran, maka tidak butuh istikharah. Tidak butuh istikharah. Ya. Kenapa? Pasti. Tetapi dibolehkan para ulama rahimahullahu taala pada sebagian kewajiban. Mungkin dari sisi kewajiban itu waktu pelaksanaannya, seperti safar, mau umroh atau mau haji, mungkin istikharah pilih yang terbaik waktunya, yang bisa milih waktu yang tepat, yang paling mudah, sehingga ini dibolehkan, ya. Demikian juga misalnya memilih travel pun boleh dengan istikharah, karena kita nggak tahu mana yang terbaik daripada yang ada ini, supaya kita merasakan bahwasanya kita senantiasa dekat dengan Allah, memohon kepada Allah agar dimudahkan untuk mendapatkan yang terbaik, dan tentunya mengharapkan keberkahan dari yang kita pilih tersebut. Pernikahan termasuk amalan, ya, yang membutuhkan keputusan, ya, yang terbaik. Salah memutuskan berefek masalah, ya. Karena
banyak apa namanya, spekulatif ya. Misalnya seorang wanita menerima laki-laki yang mungkin baru dikenal sebulan 2 bulan, atau mungkin setahun 2 tahun, atau dikenalnya hanya lahirnya saja, ya, lahiriahnya aja, dan tidak tahu bagaimana akhlak batinnya. Berapa banyak orang yang mampu bersikap lemah lembut pada sesuatu, padahal orangnya keras. Nah, orangnya keras, sehingga ketika sebelum menikah dia orang yang lemah lembut, yang demikian mudahnya bercanda, ya, bergurau dengan sang wanita. Ketika sudah menikah tampak aslinya, ya, apa aslinya, bahwa dia itu bukan hal yang seperti itu. Artinya itu hanya dibuat-buat olehnya untuk mendapat kata meraih sang pujaan hatinya tersebut. Dan itu jadi banyak. Nah, sehingga banyak keluhan setelah menikah, mengeluh tidak sama seperti yang dulu. Oleh karena itu, butuh istikharahnya adalah untuk minta kepada Allah pilihan, ya, agar keputusannya tepat, dan agar supaya Allah memberkahi, ya, dan menolong kita semua, ya, kepada kebaikan baik dunia maupun akhirat. Nah, oleh karena itu para ulama rahimahullah mensunnahkan hal ini dan menganggap sebagai perkara yang sunnah untuk minta istikharah ini. Saya tidak bahas salat istikharah secara khusus, ya, karena itu bedanya di fikih. Ya. Kita akan bahas etika, ya, etika dalam istikharah. Ya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam istikharah ini. Minta dipilihkan. Yang pertama adalah menghadap kepada Allah dengan benar dan sungguh-sungguh, agar Allah tunjukkan kepada kita kebaikan dan dibebaskan dari semua yang tidak baik, berupa kebingungan, ya, atau ketidakpastian, ya. Dan juga mohon hidayah untuk benar dalam keputusan, untuk benar dalam bersikap, ya, dan benar-benar kita itu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keberkahan pada keputusan yang kita akan lakukan tersebut. Ya. Sehingga etika doa dan syarat-syaratnya harus terpenuhi agar Allah mengabulkan permintaan kita tersebut. Yang kedua, bahwa seorang harus ya, tenang, ya. Artinya orang itu ketika istikharah harus tenang. Dalam artian dia belum bertekad penuh untuk menetapkan satu pilihan. Nah, saya menyampaikan dalam sebuah hadis, karena Rasulullah SAW yu'allimuna al-istikharata fil umuri kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Rasulullah dulu, ya, itu mengajarkan kami, kata para sahabat, istikharah dalam semua perkara, ya, sebagaimana beliau mengajarkan kami surat dari Al-Quran. Ya. Yaqulu, beliau mengatakan, idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'ataini min ghairil fardhah. Dia bersabda, apabila ada keinginan pada kalian untuk berbuat sebuah keputusan ataupun suatu urusan, maka hendaknya sholat 2 rakaat yang bukan wajib, Hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sehingga ada bahasa hamma. Hamma itu artinya apa? Terbesit di hati, sehingga, ya, belum tampak pada dia yang baik dan yang buruk, atau belum tampak padanya yang terbaik apa. Sehingga ia berharap dengan salat istikharah ini, ya, ya, akan mendapatkan yang terbaik, ya, kan, mendapatkan yang terbaik, ya.
Etika yang ketiga adalah bahwa kita hendaknya meminta pendapat orang dulu yang ahli di bidangnya sebelum istikharah, agar kita lebih mantap, karena kita punya data semua, data kita miliki lengkap, ya, ada data aktual di lapangan, ada nasihat orang yang bidangnya di situ, kemudian baru kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan tergesa-gesa dalam ijabah doa ini. Ya. Yang berikutnya, yang keempat adalah melakukan salat 2 rakaat. Ya. Salat 2 rakaat istikharah, ya. Tamat salat istikharah 2 rakaat yang bukan wajib. Yang bukan wajib. Kata Nabi, "Faliyar ka rakaatani min ghairil fardhah." Dan berdoa dengan doa yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis yang sahih, ya, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wal aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw qal ajilin amri wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fih wa in kunta ta'lam an hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw qala ajilihi wa ajilihi fasrif anni wasrifni anhu waqdur li khaira haitsu kana. Thumma ardini, ya, dan nyampaikan hajatnya setelah itu. Dalam doa ini Nabi sampaikan bahwa kita pertama mengakui bahwa kita sedang memohon adalah pilihan yang terbaik. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui. Kita nggak tahu apa yang akan baik bagi kita di masa akan datang. Allah Maha tahu. Dan Allah pun mampu menakdirkannya. Jadi minta pilihan dan minta ditakdirkan yang terbaik. Karena Allah itu Maha Kuasa, kita nggak punya kuasa. Dan Allah itu adalah Allamul Ghuyub, mengetahui hal-hal yang gaib. Ada iman di sana pada orang yang istikharah ini, iman yang benar, yang tulus, ya, yang murni, bahwasanya Allah itu Maha mengetahui, Maha Kuasa. Maka yang Maha mengetahui yang terbaik dan Maha Kuasa untuk mewujudkan yang terbaik, itu yang akan mampu memberikan yang terbaik kepada kita. Nah. Kemudian doa ta'allamul ghuyub, dan engkau Allah zat yang Maha mengetahui yang gaib-gaib. Ini ada akidah besar, ya, akidah yang penting pada setiap muslim, bahwa harus yakin Allah Maha mengetahui yang kita kerjakan sekarang atau yang terbaik yang belum kita kerjakan. Allah mampu untuk mewujudkan apa yang terbaik bagi kita. Subhanallah, ini doa ini penuh dengan tauhid. Dengan apa? Dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru mengatakan, ya Allah, bila engkau mengetahui bahwa urusan ini terbaik untukku dalam agamaku, agama pertama. Ya. Kalau mukmin itu ingat dengan akhirat melebihi dunianya. Baru wa ma'ashi, dan kehidupanku. Tidak menggunakan duniaku, tapi kehidupanku. Wa aqibati amri, dan akibat urusan ini, efek daripada urusan tersebut. Atau mengatakan yang ajil amri au ajilihi, yang cepat atau yang akan datang. Apa yang kita minta pertama, faqdurhuli, minta ditakdirkan itu ada. Yang kedua, ya wa yassirhuli, dimudahkan untuk itu. Ya. Dan yang ketiga, minta diberkahi. Jadi berkahi.
Jadi lihat ya, kita minta pertama adalah ditakdirkan kalau itu baik bagi kita, artinya dimudahkan untuk terwujudkan itu. Yang kedua, dimudahkan urusannya. Yang ketiga, minta keberkahan. Azim ya, hal yang agung. Doa ini doa yang sangat agung ya, dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya katanya, bila hal ini ya Allah Engkau ketahui buruk bagiku dalam agamaku, kehidupanku, dan juga akibatu amri, artinya efek akibat daripada urusan tersebut, baik yang cepat sekarang atau yang akan datang. Mintanya apa? Mintanya juga 3. Pertama, fasrifhu anni, jauhkan ia dariku. Yang kedua, wasrifni anhu, dan jauhkan aku dari dia, dari urusan tersebut. Dan yang ketiga adalah minta diberikan yang terbaik dimanapun ada. Artinya diminta dijauhkan dari itu semua bila buruk. Ya. Pertama, keburukan jauh dari kita. Yang kedua, kita jaga keburukan. Baru minta ditakdirkan yang terbaik untuk kita. Ya. Baru ngomong summa ardini, kemudian ridholah kepadaku dalam hal ini. Ini apa hajatnya? Hajatnya misalnya mau melamar, hajatnya mau pergi kemana, ini disampaikan. Nah, agar apa? Agar Allah ijabahi, akan dapatkan kebaikan dalam diri seorang muslim. Yang terakhir adalah efek daripada istikharah. Ya, efek daripada istikharah. Banyak kita yang salah dalam menilai hasil istikharah ini. Ya. Keliru dalam memahami atau menilai istikharahnya diterima atau tidak. Ada yang mengatakan menunggu mimpi, ya, ditunjukkan pilihannya secara langsung atau tidak langsung, ya. Atau mimpi ketemu orangnya, atau ada yang petunjuk ya, dalam mimpi kita untuk minta supaya kita melanjutkan urusan tersebut dan yang sebagainya. Ini keliru. Ya. Ya, tidak ada tanda yang pasti, tapi yang jelas ya, bahwa kita akan dapatkan di sana ya, tanda efek atau pengaruh istikharah itu pada perasaan kita, lapang ya, lapang kita dengan urusan tersebut. Yang kedua, mungkin tambah kuat keinginan untuk memutuskan hal tersebut, atau kemudahan-kemudahan, atau dihilangkan penghalang-penghalang yang merintanginya. Kenapa kita minta ditakdirkan untuk mendapatkannya, dimudahkan dan dikasih keberkahan. Dan bila sebaliknya itu keburukan, Allah akan palingkan dia dari hal tersebut. Sehingga apa? Sehingga nggak jadi, ya, atau ditolak sama perempuannya, ngelamar, ya, sudah yakin ya bakal terima, ternyata apa? Ditolak oleh orang tuanya atau yang lainnya, sehingga akhirnya apa? Nggak jadi menikahinya. Ini mungkin adalah yang terbaik yang Allah pilih untuk diri kita semuanya. Oleh karena itu, bila nggak nampak semua ini misalnya, nggak nampak semuanya biasa, tidak ada yang istimewa, maka cukuplah keberkahan ya, dari doa itu ya, memberikan kita kebahagiaan. Doa muslim itu mesti mustajab. Kalau nggak langsung diberikan efeknya, dijabahi, atau nanti dijabahinya tunda, atau dihilangkan dari
keburukan yang semisalnya, atau nanti disimpan di akhirat sebagai amal solehnya. Sehingga tidak ada yang rugi dalam beristikharah ini. Kenapa? Karena kita sudah memutuskan urusan kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita sudah meminta Allah keberkahan dan juga kemudahan. Bila dimudahkan, itulah jodohnya kita. Bila tidak, maka itu yang terbaik bagi kita semuanya. Dengan demikian, ya, jelaslah bahwa istikharah ini jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Karena dia penting sekali. Kita yakini bahwa semua kebahagiaan itu milik Allah, yang Allah anugerah kepada kita semua. Maka memohon kebahagiaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kemudahan pada Allah, perkara yang wajib bagi setiap muslim yang hatinya terus ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan lupakan istikharah dalam mengambil keputusan, karena itu minimal akan memberikan keberkahan dan juga pahala bagi yang melakukannya. Demikian, semoga manfaat. Wabillahi taufik. Baik Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga yang singkat ini dapat memberikan bekal yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan ilmu ini bisa menjadi tambahan buat kita semuanya, khususnya bagi Anda yang ingin menikah nanti, untuk mempertimbangkan segala sesuatunya, dan kita juga beristikharah dulu sebelum memutuskan untuk memilih pasangan. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan, silakan kami bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat Ustaz dari Ummu Zain di Samarinda, Kalimantan Timur. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah saya tidak bertegur sapa dengan saudari saya? Alasannya seperti ini Ustaz, saudari saya ini menikahi laki-laki non-muslim, dan masalahnya Ustaz, saudari saya ini membawa masuk hingga tinggal bersama kami di satu rumah. Nah, bolehkah saya memusuhinya Ustaz? Silahkan. Ya. Alhamdulillah, memang ini adalah sebuah musibah ya, sebuah ujian kita semuanya. Bila kita punya kerabat, adik ataupun kakak ataupun kerabat dekat yang melanggar ketentuan syariat Islam, khususnya pada larangan yang keras seperti menikah dengan non muslim, ya ini terlarang dalam Islam. Nah, bagaimana sikap seorang yang ketika mengingkari hal tersebut, apalagi tinggal bersama di sebuah rumah ya, dengan keluarga besar yang ada? Maka seorang muslim hendaknya melihat kepada maslahat dan mudarat yang ada. Apakah dengan dihijrahi, tidak ditegur, tidak diapakan, itu akan membuat dia sadar, membuat ia merasa bahwa ia telah berbuat salah, atau malah itu membuat ia yakin kalau menikahi itu yang terbaik. Kenapa? Karena orang kadang-kadang disikapi begitu malah dia merasa apa? Merasa benar dan merasa bahwa ia itu tidak masalah, sehingga akhirnya jadi nggak baik. Maka kondisi seperti ini timbang kembali. Kenapa? Karena untuk maslahatnya dia. Atau nanti dengan sikap dengan tidak ditegur itu akan membuat orang lain simpatik dengan dia, atau malah membela dia. Maka saya lihat ini tidak baik dihijrahi, tidak baik tidak disapa dan tegur sapa. Apalagi larangan kita untuk menghijrahi saudara kita selama tiga hari, kecuali maslahatnya besar. Artinya dengan dia disikapi begitu, dia akan mikir, oh saya apa salah
dalam hal ini. Kalau ini nggak didapatkan, maka jangan dihijrahi dengan cara tidak tegur, tidak sapa. Mungkin lebih baik dengan akhlak yang mulia, kita baikin, kita nasihati, sampaikan hukumnya, ajak dia belajar agama, ya, yang mungkin dengan ia ngaji agama tersebut, lama-lama dia tahu kewajibannya dan akhirnya mengatakan bahwa pernikahan saya tidak benar. Akhirnya dia bisa meninggalkan suaminya tersebut. Karena saya yakin mereka berbuat itu ada dua kemungkinan. Pertama, nggak tahu hukumnya. Yang kedua, karena mendahulukan nafsu. Artinya mendahulukan syahwat yang dimilikinya, sudah kadung cinta, sudah kadung senang, sudah kadung kasmaran dengan dia, sehingga apapun juga dia tidak mempedulikan. Maka dua ini dibedakan dalam menyikapinya. Atau sekali mendakwahkan sang laki-laki, ya, suaminya itu untuk masalah Islam, sehingga itu lebih baik daripada kita menyikapi dengan tidak baik, ya akhirnya membuat mereka tambah jauh. Dan dikhawatirkan nanti yang putri ini bisa pindah agama dengan sang suaminya. Maka butuh sebuah dakwah kepada mereka yang telah kalau saya ngomong terkena, ya, musibah ujian yang seperti ini. Oleh karena itu, langkah pertama kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan dari hal seperti itu. Nah, kita memohon sama Allah dulu, ya, mensyukurinya bahwa alhamdulillah alladzi afana mimma tuliya bihi. Ya. Kemudian mencoba untuk mendakwahinya. Pertama adalah aqrabin, kerabat kita. Anzir ashiratakal aqrabin, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, didakwahi. Dua-duanya dua-duanya. Ya, kalau kemudian bisa sadar sang suami itu kemudian masuk Islam, tinggal dinikahkan ulang, selesai. Ya, selesai. Jadi muslim saja, itulah indah. Kebaikan kepada yang mendakwahi banyak dapatkan pahala besar. Ya. Sehingga seorang muslim atau muslimah harus memiliki kekuatan ilmu dan akal dan agama, sehingga memandangnya kepada kemaslahatan yang terbaik untuk sang saudari tersebut, juga ibu dan keluarga yang ada di sekitarnya. Jangan mengambil sikap yang keliru, akhirnya menghasilkan efek yang tidak baik atau lebih buruk daripada yang sudah ada. Wallahu a'lam bishawab. Syukron Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga menjadi bermanfaat bagi yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat kembali dari saudara kita yang bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Maaf, saya ingin bertanya dalam perkara istikharah ini. Sebelumnya saya adalah security perumahan. Jam kerja saya 12 jam, tapi di dekat rumah. Dan dalam perjalanan kerja ini, kadang melewati beberapa sholat, dan saya tidak bisa mengerjakannya berjamaah dan tepat waktu karena harus menunggu patroli yang balik atau sedang menjaga dan lain sebagainya. Nah, beberapa hari yang lalu saya ada tawaran kerja di Bogor untuk kerja kontraktor, tapi jauh dan jarang pulang sebulan atau 2 bulan sekali. Sedangkan saya punya anak kecil yang saya harus bimbing untuk masalah agama, khususnya dari sholatnya. Pertanyaannya Ustadz, apakah saya perlu sholat istikharah untuk memilih pekerjaan tersebut? Yang kedua, bagaimana meyakinkan istri saya bahwa azab Allah sangat pedih jika saya lalai dalam beribadah? Silakan. Iya.
kata kaidah usul dikatakan al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Hukum itu sesuai dengan persepsi yang dimilikinya. Artinya seorang yang tugasnya sebagai satpam tentu harusnya punya persepsi yang benar. Apa itu satpam itu? Dia menjaga keamanan. Artinya resiko adanya kekisruhan ataupun hal-hal yang nggak baik itu kan ada setiap saatnya. Ya. Ya, enggak? Sehingga otomatis ya, dia nggak sama dengan orang yang punya tugas lainnya. Dan alhamdulillahnya masih ada pergantian apa? Sip. Atau bisa minta sama temannya berkompromi untuk saling mengganti pada posisi sholat kalau memungkinkan. Artinya cari teman yang satu tugas, biar nanti setelah ketika sholat berjamaah ada yang bantu menggantikannya. Karena kan tidak semua masjid itu sama waktunya. Ada yang agak lambat, ada yang agak cepat. Sehingga yang harusnya cepat, yang harusnya ambil yang lambat bisa. Namun bila nggak memungkinkan terjadi seperti itu, maka karena tugasnya adalah keamanan, itu diberi rukhsah oleh Islam untuk tidak berjamaah. Sehingga kita lihat di banyak negara, khususnya Saudi Arabia, di Makkah Madinah itu banyak polisi yang jaga di Masjidil Haram itu nggak sholat berjamaah. Dia sholat berjamaah dengan kawan-kawannya aja, padahal di Masjidil Haram jaga pintu Masjidil Haram, kemudian ada imamnya dengar takbirnya, dengar baca Qur'annya, tapi dia nggak bisa sholat, dia berdiri, berdiri. Setelah teman-temannya yang sholat berjamaah itu selesai mengajikan dia baru sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang segrupnya gitu. Artinya secara hukum dia kan wajib ikut adzan dan qomat yang ada di situ. Tapi karena keamanan adalah hal yang penting, ya, yang penting dan sangat dipentingkan, maka akhirnya mereka tidak berjamaah dengan imam tersebut, berjamaah sendiri. Itu pada posisi mereka rame-rame. Kembali betulnya itu. Nah, kalau posisinya mereka sendirian misalnya, seperti Anda satpam sendirian di perumahan, maka kalau kemudian Anda masih bisa sholat 5 waktu, ya, ketika tugas anta bisa sholat 5 waktu sendiri, sudah bagus, tanpa meninggalkan pos yang dijaga tersebut. Enggak. Dan Allah tahu niat kita bagaimana, tahu. Artinya kita itu tidak berjamaah karena terhalang oleh tugas menjaga keamanan. Dan keamanan ini subhanallah, ya enggak, rasa aman ini membuat Allah membolehkan kita sholat sambil jalan. Nah, bahkan sholatnya pun tidak sama dengan sholat yang biasanya itu. Nah, bahkan boleh sambil berlari sholatnya. Nah, artinya naik kendaraan, tidak menghadap kiblat. Kalau kondisinya memang sangat tidak aman. Sehingga aman sangat penting sekali. Sehingga seorang yang sudah memilih menjadi satpam keamanan harus tahu risikonya bahwa ia tidak mampu berjamaah bersama imam, tapi itu bukan salah dia. Artinya ada uzur bagi dia enggak jamaah dengan imam tersebut. Ya, satpam itu boleh tidak berjamaah. Tapi kalau dia rame-rame, ya enggak, maka usahakanlah bergantian untuk berjamaah. Minimal nanti dia sholatnya berjamaah dengan kawan yang satunya tersebut. Ini yang pertama yang perlu dipahami sebagai pertimbangan. Yang kedua, kalau untuk istikharah,
maka boleh aja bila ada dua pilihan, satpam dekat rumah bisa mendidik anak-anak, kan gitu. Dengan apa? Dengan tugas di luar bisa jamaahnya, sholat berjamaah, ha? Tapi jarang pulang ke rumah, maka timbang mana lebih maslahat. Lebih maslahat. Kalau dilihat bahwa anak Anda membutuhkan pendidikan dari Anda sendiri, dan Anda mampu mendidiknya, maka pilih yang mampu mendidik anak tersebut. Nah, bisa didik istri juga, sehingga antum bisa menggunakan hak-hak Anda dan istri. Hanya tidak berjamaah itu pun udurnya ada. Udurnya ada. Nah, ini saya lihat lebih baik ketimbang apa? Menjauh. Memang dapatkan waktu sholat 5 waktu di masjid, tetapi hak-hak anak istri itu tidak bisa tertunaikan dengan baik. Nah, maka silahkan ditimbang kembali, ya, apa saja yang perlu dilihat di kerja yang akan datang dan yang sudah ada. Menjadi istikharah. Allah Subhanahu wa taala memilih yang terbaik bagi saudara. Mudah-mudahan diberikan yang terbaik dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, barakallahu fikum. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan, silahkan untuk Anda yang ingin menghubungi kami dan bertanya langsung kepada Ustadz. Pada kesempatan kali ini kami buka line telepon, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Pak Yunaldi di Lubuk Basung di Kabupaten Agam. Ya Pak Yunaldi, silahkan pertanyaannya. Dikecilkan dulu Pak volume televisinya. Iya. Ya, supaya tidak masuk kembali. Pertanyaannya Pak, mungkin di luar tema, cuma tentu ada hubungannya dengan agama Islam kita. Yaitu saya mendengar ustaz-ustaz ceramah, katanya ada yang mengatakan musik itu haram, ada yang mengatakan makruh. Mana yang sebenarnya? Apa semua musik dan nyanyian itu haram? Itu saja yang pertama. Kemudian salat istikharah itu apakah boleh lebih 2 rakaat atau sesuai kapan waktunya? Apa siang saja atau boleh malam? Terima kasih. Bisa disimak. Kurang jelas ya? Baik. Kurang jelas Pak? Kurang jelas Pak. Bisa Pertanyaan saya pertama, musik itu ada Ustaz mengatakan haram. Apakah semua musik haram? Ada yang mengatakan makruh. Itu kami yang bingung kan mana, dan nyanyian itu haram. Ada yang mengatakan makruh. Mana yang sebenarnya? Yang kedua, salat istikharah itu boleh lebih 2 rakaat dan kapan saja waktunya, pas siang hari saja atau ada boleh malam. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang musik. Musik ini kalau kita melihat pada pendapat para ulama rahimahullahu taala, itu di dalam madhab arba'ah, madhab yang 4 itu hukumnya haram. Musik hukumnya haram secara fikih, ya, kalau melihat pada madhab al-arba'ah. Dan juga musik ini, ya, memiliki pengaruh yang tidak baik pada jiwa kita. Artinya, kalau orang kemudian melihat kepada efek musik pada manusia, ya, akan didapatkan banyak yang membuat manusia itu jadi lemah. Jadi lemah semangatnya. Bahkan kadang-kadang mereka ini tidak lepas yang sudah sudah hidup dengan musik ya setiap saatnya itu daripada minuman keras. Ya, banyak kita lihat kenyataan para pemusik itu yang susah melepaskan rokok sama minuman keras karena ini jadi efek-efek yang kita lihat di alam nyata yang kita miliki ini. Nah, sehingga orang akan lebih memperhatikan kecantikan dan juga
bentuk lahiriahnya ketimbang memperhatikan apa bentuk batinnya. Nah, walaupun atas dasarnya banyak ya kata Nabi SAW bahwa akan ada kaum yastahilna hirra wal harira wal ma'azim. Ada kaum yang akan menghalalkan ya, perzinahan, menghalalkan sutra dan juga alat-alat musik dalam Sahih Bukhari. Sehingga yang benar wallahu a'lam bishawab adalah yang mengharamkan musik. Kan musik ini lebih benar. Nah, apalagi musik yang kita lihat sekarang ini ya, dengan berbagai jenisnya dari yang mulai jazz ya, sampai yang rocknya, metal misalnya, itu tidak sama sekali menampilkan akhlak yang mulia ya dalam penampilan yang mereka lakukan. Bahkan banyak yang jadikan musik sebagai sebagai alat untuk berleha-leha, persantai santai, makanya namanya hiburan, ya kan? Sehingga sudah sesuai dengan ruhnya Islam dalam hal ini. Kemudian yang tentang istikharah ini, boleh dilakukan sholat istikharah itu di semua waktu yang ada, karena dia masuk sholat datul asbab. Dia sholat datul asbab, sholat karena satu sebab, yaitu makanya bilang faliyar raka'ataini min ghairil fardhah. Artinya ruku atau sholat 2 rakaat yang bukan wajib, itu menunjukkan keumuman semua waktu sholat ya yang tidak wajib. Maka kita boleh sholat 2 rakaat sunnah, kemudian mohon pada Allah doa ini, baik malam maupun pagi atau siang hari. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silahkan, masih di layanan telepon. Silahkan. Halo. Halo. Belum tersambung, Ustaz. Kami bacakan dari Assalamualaikum, nama saya Imam. Saya rencana mau melamar seorang perempuan, Ustaz. Dalam hal sholat istikharah, apakah ada waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan sholat istikharah? Dan adakah doa-doa tertentu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Tidak ada waktu tertentu ya. Dia bebas kapan saja. Yang kedua, doanya ada contohnya, tapi tidak harus pakai itu. Nah, Nabi mencontohkan doa yang kita tadi bahwa kita berdoa dengan doa tersebut, namun tidak mesti dengan doa itu. Artinya bisa dengan cara lainnya, dengan bahasa Indonesia pun boleh, ya, atau dengan bahasa yang kita pahami lebih baik, ya, sehingga kita meminta pada Allah pilihan. Karena Nabi hanya mencontohkan doa yang ini lafadznya cukup bagus dan cukup mewakili ya semua kebutuhan yang kita miliki. Tapi apakah kalau nggak hafal doa ini kemudian nggak sholat istikharah? Nggak. Ya, tidak mesti harus dengan bahasa Arab atau doa yang pas dengan lafadz yang Nabi pernah ajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ini. Sehingga boleh dengan lafadz yang berbeda, tapi yang penting adalah permintaan untuk dipilihkan yang terbaik. Dan akan istimewa bila menggunakan lafadz yang Nabi sampaikan tadi. Allahumma inni as'aluka biqudratika wa bi'ilmika, ya. Dan semua yang nanti menampilkan kepada kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala perasaan untuk kita minta dipilihkan. Ya. Baik dengan doa Nabi yang saya sampaikan di kajian tadi, Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmika wa astaghfiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim innaka taqdir wa la aqdir wa anta ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub.
wa anta alamul ghuyub. Allahumma inni, ya, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, ya, khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, ya, faqturhu li, ya, wa yassirhu li wa barik li fihi, wa in kana hadzal amr syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, ya, fasrif anhi wasrifni anhu waqtur li khaira haitsu kana. Maka lebih baik. Kenapa? Karena kandungan doa ini sudah kalau bahasa Arab jami mani, sudah mencukupkan kebutuhan yang kita miliki untuk dunia dan akhirat kita. Dan mencontoh doa Nabi itu lebih utama dari tidak menggunakan doa yang Nabi sampaikan. Hanya jangan sampai karena belum hafal doa istikharah kita tidak beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Terima kasih atas jawabannya. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dan kita akan akhiri pertemuan ini. Sebelum kami akhiri, mohon ihtitam atau ringkasan dengan perjumpaan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, ya, kita bisa berjumpa kembali, dan saya pesan bahwa sudah banyak Allah kirimkan ayat-ayat kebesarannya. Pada kata Allah, ma nursil bil ayati illa takhwifa. Allah tidak mengirim, ya, ayat-ayat Allah, gerhana, ya, gempa bumi, banjir dan yang lain-lainnya, ya, kecuali untuk memberi kita ketakutan di hati kita. Nabi ketika ada gerhana muncul takut di hatinya, jangan-jangan ini adab Allah Subhanahu. Maka dia mengajak kaum muslimin untuk sholat gerhana, ya, bukan memandang hanya sebagai fenomena alam. Kemudian kita sebagai seorang muslim yang melihat saudaranya kena musibah, ya, maka wajib membantunya, wajib support, wajib merasakan juga penderitaannya, sehingga berusaha untuk membantu mereka dengan doa, dengan taujih, ya, dengan bimbingan, atau dengan harta, ya, untuk mereka. Nah, paling tidak membantu bagaimana meringankan beban mereka tersebut. Ingat, kita pun akan butuh ketika kita kena musibah seperti yang mereka lakukan sekarang ini. Yang berikutnya, jangan sampai kita kemudian tidak mengambil ibrah daripada bencana menimpa tetangga desa, tetangga kecamatan, tetangga provinsi, atau tetangga negara. Kita ambil sebuah ibrah pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan mudah untuk menghancurkan kita. Ya, cukuplah dengan main detik atau menit bisa menghancurkan sebuah kota dengan tsunami misalnya, kayak di Jepang, kayak di Aceh dan lain sebagainya. Ya, sehingga kita semakin takut Allah Subhanahu wa taala, semakin takut dan semakin mau kembali mengamalkan agama ini. Yakinlah, Allah tidak ridha dengan kekufuran dan kesyirikan. Allah hanya itu dengan apa? Dengan tauhid, dengan ibadah, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ambil pelajaran dari musibah menimpa saudara kita yang ada di Cianjur misalnya, ya, untuk kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan semakin berupaya membantu mereka dengan semua yang kita miliki. Mari bantu mereka, insyaallah pahala menanti Anda semua. Ingat, musibah itu jangan lihat negatifnya, lihat apa? Positifnya. Tak ada musibah kayak di Cianjur itu akan muncul ke pintu terbuka orang beramal soleh. Yang punya uang kirim duitnya, dari pahala. Yang tenaga bantu bersih-bersih di sana, dapat pahala. Yang mendoakan juga dapat pahala. Dan nyebarkan, ya, nyebarkan donasi pun, ya,
yang betul tanggung jawab, amanah. Ya, jangan donasinya apa? Ngawur, tidak amanah. Ya enggak? Itu pun insya Allah ada pahala. Oleh karena itu, ya, mari bantu ya dengan baik ya semua ini, karena itu semua untuk mereka agar mereka tetap istiqomah di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala, agar tambah kuat iman mereka, tambah kuat Islam mereka ya. Jangan sampai musuh-musuh agama Islam yang kesana untuk menghibur mereka agar lebih sesat, lebih jauh daripada agama Islam. Buktikan Islam adalah rahmat bagi semua orang. Wabillahi taufik. Syukur atas semua yang telah diupayakan oleh teman-teman di Studi Roja dan juga para pemirsa, para pemerhati Roja yang aktif ataupun yang pasif. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi semuanya. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.